Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan tutorial cara membuat kurikulum vintage atau daftar riwayat hidup dengan menggunakan template yang sudah ada. Di sini ada website, ada 7 website yang bisa kalian kunjungi untuk melihat template-template CV atau kurikulum vintage. Ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan memberikan tutorial membuat CV atau kurikulum vintage dengan menggunakan Canva. Sebenarnya Canva ini bisa ada websitenya, bisa kalian kunjungi websitenya atau kalian unduh aplikasinya. Tapi di sini Ibu merekomendasikan untuk mengunduhnya saja. Seperti itu karena itu akan lebih mudah. Ketika kalian sudah mengunduh Canva, kita langsung masuk ke Canva-nya ya. Nah, tampilan utama Canva adalah seperti ini. Ketika kalian ingin membuat daftar riwayat hidup atau kurikulum vintage, kalian bisa klik daftar riwayat hidup nih yang ini, diklik. Nah, kemudian di sini akan muncul banyak sekali template yang bisa kalian gunakan secara gratis. Jadi tinggal kalian edit sesuai dengan keperluan kalian. Sebenarnya template kurikulum vintage atau daftar riwayat hidup itu berkembang, jadi terus berubah. Maka dari itu Ibu ingatkan untuk supaya kalian ini tetap up to date. Jadi kalian harus tahu perkembangan apa sih CV yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang menarik perusahaan gitu. Dari sekian banyak template ini yang seperti apa sih yang menarik perusahaan seperti itu. Nah, untuk yang saat ini perusahaan itu akan tertarik ketika CV-nya dibuat dalam bentuk rata tengah jatuhnya. Jadi namanya di paling atas, kemudian di bawahnya identitas diri kalian seperti tinggi badan, tanggal lahir, berat badan, status, kewarganegaraan, dan sebagainya. Dan kemudian dilanjutkan dengan deskripsi singkat tentang diri kalian. Nah, deskripsi singkat tentang diri kalian ini kalian isi sesuai dengan kualifikasi yang terdapat dalam iklan surat lamaran pekerjaan. Ya. Jadi deskripsi singkatnya tidak asal nih, kalian harus menuliskan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Biasanya di dalam iklan surat lamaran pekerjaan itu ada kualifikasinya atau syarat-syaratnya. Misalnya dapat bekerja dalam tim, bekerja di bawah tekanan. Nah, berarti nanti tentang di deskripsi singkat tentang kalian tuliskan saya adalah pribadi yang pekerja keras, disiplin, dan bisa bekerja di bawah tekanan. Saya juga bisa bekerja dalam tim ataupun individu. Gitu. Saya memiliki karakter ulet dan rajin, seumpama seperti itu. Jadi di deskripsi singkatnya nih menceritakan tentang kalian, tapi yang berhubungan gitu dengan yang dibutuhkan perusahaan. Karena kalau kalian cuma deskripsikan karakter kalian secara tanpa kalian perhatikan kualifikasi, itu juga tidak dibutuhkan sama perusahaan gitu ya. Nah, Ibu akan kasih tahukan contohnya yang sudah pernah Ibu buat ya. Ini kan ada banyak sekali nih, bisa kalian pilih nih satu-satu tuh. Jadi kalian tidak akan kehabisan desain gitu. Oke. Kalian bisa nah ini adalah contoh daftar riwayat hidup yang pernah Ibu coba buat ya dengan desain dari Canva. Nah di sini ada tentangnya nih. Tentangnya kalian deskripsikan tentang diri kalian, kemudian ada pengalaman kerja kalian tuliskan di mana, kapan, dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian jabatannya apa di perusahaan itu. Jadi pengalaman pekerjaan itu isinya ada nama perusahaannya, kemudian ada jabatan kalian di perusahaan itu apa, kemudian dari kapan sampai kapan. Nah, kalau bisa ditambahkan deskripsi singkat nih, ketika kalian bekerja di perusahaan tersebut dengan posisi tersebut, job desk kalian tuh apa, pekerjaan kalian tuh apa, gitu yang kalian lakukan tuh apa. Kemudian keahlian. Nah, keahlian ini juga dituliskan berdasarkan kualifikasi yang kalian temukan di iklan surat lamaran pekerjaan gitu. Kemudian ada kontaknya, email, nomor telepon, alamat rumah. Nah, untuk email
telepon itu harus tetap aktif ya. Artinya tidak boleh ganti-ganti. Pendidikan itu biasanya ditulis yang paling akhir atau 2 pendidikan yang paling akhir, misalnya SMA atau SMP. Tapi untuk yang lebih rincinya kalian bisa tulis dari SD, SMP, SMA, kalau kalian kuliah ya. Kemudian kalau kalian dalam jurusan sesuatu misalnya SMK gitu kan, ada jurusannya, kalian tulis nih program studinya apa. Kalau kalian punya pengalaman organisasi juga ditulis. Itu akan menjadikan nilai plus. Dan yang terakhir ada sosial media. Kalian perhatikan juga ketika kalian mencantumkan sosial media, maka sosial media kalian itu harus diingat-ingat. Apakah kalian menggunakan sosial media dengan bijak atau tidak. Jika ada status-status yang sekiranya kurang baik, Ibu sarankan untuk segera dihapus. Ini adalah untuk surat lamaran pekerjaan yang memiliki pengalaman. Lantas bagaimana Bu untuk orang yang masih fresh graduate? Oke, kita lihat ya. Ini untuk yang fresh graduate. Nah, untuk yang fresh graduate kalian tidak perlu menunjukkan pengalaman kerja gitu ya. Jadi ya kalian tulis aja keahliannya apa, riwayat pendidikannya dari apa sampai apa gitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah contohnya. Ini fresh graduate, hanya saja dia ini bersekolah di SMK, makanya ada PKL-nya gitu. Jadi kalau kalian tidak ada ya berarti tidak usah ada. Cuman dilengkapi yang lebih banyak lagi nih. Seperti itu ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah punya gambaran untuk menulis surat lamaran, untuk membuat CV kurikulum vintage ya. Untuk surat lamaran itu sebenarnya tidak ada desain yang spesial. Susunannya juga sudah ada di buku paket. Jadi kalian bisa melihat cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik. Itu contohnya sudah ada juga di buku paket. Jadi kalian bisa lihat dan bisa kalian terapkan ketika nanti Ibu akan meminta kalian membuat surat lamaran dan juga CV ya. Untuk pembuatan surat lamaran dan CV, Ibu minta dari 2 tipe. Pertama kalian kirim email, yang kedua adalah kalian membuat tulisan tangan yang dikirimkan ke sekolah menggunakan amplop coklat. Oke, sampai sini Ibu rasa tutorial untuk membuat CV-nya sampai di sini saja. Untuk informasi yang lebih lanjut nanti akan Ibu infokan di GCR atau akan ada Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.